Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Desi Bali, seri pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Di video kali ini kita kembali membahas soal-soal simulasi OSN tingkat kabupaten tahun 2022. Namun sebelum kita memasuki pembahasan soalnya, saya mengajak kepada para penonton untuk mendukung channel Desi Bali ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke pembahasan soalnya. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian R, kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 sepanjang L. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin berjari-jari R. Oke, jadi di soal ini harusnya bukan R di sini ya, tapi 2R. Jadi ketinggian awalnya dari benda itu setinggi 2R, kemudian bergerak menuruni bidang miring, setelah itu memasuki bidang kasar. Nah, setelah memasuki bidang kasar, dia bergerak pada lintasan setengah lingkaran dan sampai di titik sini. Apabila partikel lepas kontak pada sudut theta dengan nilai cos theta sepertiga, yang ditanyakan berapa perbandingan panjang permukaan kasar terhadap jari lingkaran. Oke, jadi di sini di ujung atas di sini itu partikelnya itu tepat akan lepas dari lintasan ya. Jadi pada saat partikel tepat lepas dari lintasan itu gaya normal dari lintasan ke bendanya itu harus sama dengan 0 ya. Jadi supaya gaya normalnya sama dengan 0, berarti gaya yang ke sini itu harus sama dengan gaya yang keluar menjauhi pusat lingkaran. Karena ini bergerak dengan kecepatan v, berarti gaya yang keluar itu adalah gaya sentrifugal ya. Jadi m v pangkat 2 per r. Kemudian gaya masuk itu dari gaya beratnya ya. Jadi ini gaya berat sebesar m kali g. Karena di sini sudut theta, berarti tetanya juga di sini. Berarti yang kalau sudutnya di sini, gaya yang ke sini itu adalah mg cos theta ya. Mg cos theta. Jadi supaya gaya normalnya 0 atau tidak ada gaya kontak antara partikel dengan bidangnya, harus berlaku mg cos theta harus sama dengan m kali v pangkat 2 per r. Jadi m kali g cos theta ini harus sama dengan m v pangkat 2 per r. Ini m nya bisa kita coret, jadinya g cos theta sama dengan v pangkat 2 per r. Nah, yang ditanyakan di sini berapa perbandingan panjang bidang kasarnya terhadap jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita belum tahu nilai v-nya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai v-nya di sini itu bisa kita lakukan analisis energinya. Jadi awalnya itu partikel ada di sini, dia punya energi potensial ya. Jadi ada energi potensialnya di sini itu sebesar, ini energi potensial awalnya itu sebesar m dikali g kali 2r ya, karena ketinggiannya 2r. Kemudian bergerak menuruni bidang miring, terus melewati bidang kasar. Nah, pada saat melewati bidang kasar, energi dari partikel ini berkurang ya, karena ada usaha gesekan. Besar usaha gesekan itu sama dengan gaya gesek dikali dengan panjang lintasannya. Nah, gaya gesekan sendiri itu adalah mu k dikali dengan m dikali g kali l. Jadi ini usaha gesekannya. Nah, energi awalnya yang ini mg kali m kali g dikali 2r. Nah, setelah melewati permukaan kasar sampai di sini, energi partikelnya itu sudah berkurang ya, berkurang sebesar ini. Jadi energi partikel di sini kita simbolkan dengan energi kinetik itu sama dengan energi awalnya 2m kali g kali r dikurangi usaha gesekan. Itu mu k dikali m kali g kali l. Atau kita bisa sederhanakan
M kali G sama dengan 2 dikali 2R dikurang mu K dikali dengan L. Jadi ini energi partikel sesaat melewati permukaan kasar. Nah, untuk mendapatkan nilai kecepatannya di sini kita bisa pakaikan hukum kekalahan energi mekanik ya. Jadi energi mekaniknya pada saat akan naik sama dengan energi mekaniknya pada saat partikel lepas dari lintasan. Jadi energi mekaniknya di awal di sini itu sebesar yang ini ya. Jadi mg dikali 2r dikurang mu k dikali dengan L. Ini sama dengan energi mekaniknya di sini. Energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya ya. Nah, energi potensialnya di sini, jadi kita cari dulu ketinggiannya ya, ketinggian partikelnya pada saat lepas dari bidang. Jadi ketinggiannya sih karena ini jari-jarinya R, berarti sampai di sini itu R ya. Berarti kita cari lagi dari pusat lingkaran sampai di partikel lepas. Berarti ini sama dengan yang ini ya. Jadi karena di sini R, berarti yang ini itu adalah R cos theta. Jadi tinggi dari partikel pada saat akan lepas itu adalah R ditambah dengan R cos theta ya. Jadi di sini energi potensialnya M kali G dikali R ditambah R cos theta. Ditambah energi kinetiknya partikel di sini. Energi kinetiknya itu 1/2 M V pangkat 2. Atau kita sederhanakan, ini M kali G 2R dikurang mu K dikali dengan L sama dengan M kali G, di sini R-nya bisa keluar, MGR, berarti 1 ditambah dengan cos theta ditambah 1/2 M V pangkat 2 nya itu sama dengan G kali cos theta dikali dengan R ya. Jadi V pangkat 2 bisa kita ganti jadi G kali R kali cos theta. Sini kita bisa coret M kali G nya ya. Jadi ini bisa kita coret, ini bisa kita coret sama yang ini. Jadi bisa dituliskan ulang, 2R dikurang mu K dikali dengan L, ini sama dengan R dikali dengan 1 ditambah cos theta ditambah 1/2 R cos theta. Atau kita bisa sederhanakan lagi, 2R dikurang mu K dikali dengan L, ini sama dengan, di sini masing-masing ada R-nya ya, jadi R 1 ditambah cos theta ditambah 1/2 cos theta. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, 2R dikurang mu K itu nilainya 0,5 dikali L sama dengan R cos theta ditambah dengan 1/2 cos theta, berarti 3/2 ya. Jadi 3/2 cos theta nya itu nilainya 1/3, jadi 3/2 kali 1/3 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi 1 ditambah 1/2 berarti 3/2. Kemudian kita kumpul semua yang ada R-nya ke sebelah kiri, jadi 2R ini pindah ke kiri jadinya kurang, jadi 2R dikurang 3/2R itu hasilnya 1/2R ya, atau 0,5 R. Ini pindah ke kanan jadinya 0,5 L. Nah, dari sini kelihatan bahwa R itu sama dengan L ya. Jadi nilai R itu sama dengan L. Nah, untuk di soal yang di sini yang ditanyakan itu berapa perbandingan antara panjang permukaan kasar dengan jari-jari lingkarannya, berarti L per R-nya.
Karena nilainya sama, berarti nilai perbandingannya itu 1:1 ya. 1:1 itu sama dengan 1 atau 1,0. Oke, begitu ya. Oke, untuk pembahasan soal di video kali ini cukup satu soal saja dulu. Nanti dilanjut lagi di video-video berikutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.